Jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini Jesus Way dengan topik anggur sukacita rumah tangga. Sebelum kita memahami topik ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita siapkan hati untuk berdoa memohon hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus, sehingga kita mengerti apa topik ini disampaikan dengan firman Tuhan yang melandasinya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa Surgawi. Dialah kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Mohon hadirat-Mu kepada kami, kepada relung hati kami, sehingga ketika kami memahami firman Tuhan dengan topik anggur sukacita rumah tangga, kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami bukan hanya diberkati, tetapi hidup yang jadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendukung topik anggur sukacita rumah tangga ini, mari kita baca, kita pahami Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Melalui Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11, kita akan memahami topik anggur sukacita rumah tangga dalam tema besar kita, Jesus Way. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku itu, saatku belum tiba. 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, merenungkannya, dan saatnya melakukannya dalam hidup keseharian. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku, tentu kita bertanya, ditulisnya Injil Yohanes ini apa, sehingga kok muncul ada Injil Yohanes?
Tentu kalau kita belajar hal seperti itu, kita kepingin belajar namanya studi kontekstual. Jadi konteksnya itu apa? Kaitan-kaitannya apa? Sambung menyambungnya apa? Nanti kita terapkan dalam hidup keseharian kita, sehingga dalam hidup ini kalau dasarnya melakukan firman Tuhan, ini dasarnya adalah namanya kontekstual, ya. Yang diceritakan dalam Injil Yohanes terjadi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan wilayah-wilayah sekitar yang diduduki oleh kekaisaran Yunani Romawi pada awal abad ke-1. Itu zaman saat ditulisnya Injil Yohanes. Dan tentu kalau tahun ya di sekitar tahun 30-40-an Masehi. Injil Yohanes itu kemungkinan besar ditulis antara tahun 70 sampai tahun 130 Masehi. Ya, ini tentu saya membaca dari latar belakang Injil Yohanes ditulis, dan itu ada kata-kata itu, sehingga saya cuplik untuk saya sampaikan di sini, sehingga akan mewarnai, melatar belakangi kita belajar secara kontekstual. Meskipun tulisan-tulisan Yohanes ditujukan bagi semua orang, pesannya juga memiliki audiens yang lebih spesifik. Injil Yohanes merupakan kisah bagi para orang suci. Injil terutama merupakan Injil bagi gereja. Doktrinal New Testament Commentary. Ada 3 jilid. Tahap-tahapannya tentu kita ingin mengerti bahwa Maria sebagai panitia perhilatan. Jadi kalau saya menerjemahkan dalam khususnya di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini, di situ ada kata-kata, ada orang namanya Maria, ya, ada orang namanya Yesus, ada orang banyak, ada yang punya kerja. Nah, jadi di situ semacam kebiasaan biasa terjadi, orang punya kerja itu mesti ada yang jadi mempelainya, ada yang jadi bapak ibu besan dan orang tuanya, ada tamu-tamu undangannya, ada panitianya, ya. Nah, saya dalam hal ini kok melihatnya begini, Maria itu kemungkinan besar dilibatkan sebagai panitia saksi konsumsi. Tuh. Tetapi juga kemungkinan Maria ini adalah anggota keluarga dari mempelai, sehingga mungkin diserai tugas untuk mengawasi bagian konsumsi. Tuh, ya tentang apapun silahkan, tapi yang jelas Maria saat itu berkaitan dengan adanya anggur, adanya makanan, dan ketika pas tamu ada, masih banyak, anggurnya atau sebagai minumannya habis. Wah, itu tentu bagi seorang saksi konsumsi, wah tentu ini aib besar, gitu ya. Atau kalau sebagai anggota keluarga, kalau dia dilibatkan sebagai pengawas, wah dia bingung mau beli di mana. Padahal kunci keberhasilan itu adalah di minuman. Ya kalau minumannya habis kan nanti kalau makan orang kan keserden, ya mungkin tenggorokannya terkancing karena tidak ada minuman yang gitu ya, kemudian inilah pergumulan hebat. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar kronologis, kontekstual, langkah demi langkah munculnya solusi dari pergumulan hebat berat itu seperti apa. Nah, kemudian di perjamuan itu ternyata terjadi mujizat yang pertama kali. Jadi sebelum Yesus melayani di mana-mana itu ternyata mujizat pertama kali itu adalah air jadi anggur. Nah, kalau air jadi anggur itu ya saudara-saudara percaya jalan dengan saya. Saya ini
dosen, pengajar, bidangnya teknik kimia. Saya sekolah S1 sampai dengan S3 itu semuanya kimia. Sehingga kalau air jadi anggur, itu pemahaman saya sejak S1 sampai dengan S3, air itu H2O. Ya, kalaupun Anda belum tahu, sekarang tak beritahu. Air itu rumusnya kimia H2O. Anggur itu bukan anggur petik, itu enggak, tapi anggur itu anggur, minuman anggur yang di dalamnya ada alkohol. Nah, air anggur, air alkohol itu rumusnya C2H5OH. Nah, sejak belajar S1 sampai dengan S3, tidak pernah ada pelajaran di praktikum di laboratorium H2O jadi C2H5OH, tidak pernah. Bahkan saya punya profesor yang saya tanya, mungkinkah air H2O bisa jadi C2H5OH? Dia jawabnya sederhana, lambok dunia ini sampai kiamat pun tidak akan pernah air itu difermentasi, tidak akan pernah jadi alkohol. Yang difermentasi jadi alkohol itu kalau ada buah, dan buah itu ada gula, dan gula itu nanti akan menjadi alkohol dan CO2. Itu sebabnya ketika kita melakukan proses fermentasi, ada muncul gasnya, gas CO2, ada bahan barang jadinya namanya alkohol C2H5OH. Nah, sampai setingkat ini saya rasa setiap orang walaupun tidak pernah belajar kimia rasanya cukup jelas. Tidak pernah mungkin air menjadi alkohol. Jadi sampai dunia kiamat pun air diproses menjadi alkohol tidak akan pernah. Kecuali dimasukkan ke dalamnya buah yang mengandung gula, diberikan proses fermentasi oleh bakteri, oleh yeast, akan menjadi C2H5OH dan ada CO2-nya, ada gasnya. Itulah pergumulan yang sangat hebat. Dan kalau terjadi Yesus yang menjadikan air jadi alkohol, itu yang sudah melampaui peristiwa alam dan pengetahuan. Ternyata ketika saya mempelajari mujizat Yesus selanjutnya, coba kita perhatikan, bukan cuma air H2O jadi C2H5OH, tetapi 5 roti tambah 2 ikan. Kalau kita punya kalkulator yang paling pinter canggih di dunia, pasti 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Tetapi matematikanya Tuhan Yesus jauh melampaui matematika kita, ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 plus 12. Dari angka ini saja sudah tidak mungkin kalkulator, mesin hitung, komputer menjawab. Apalagi pada kenyataannya cuma 5 roti dan 2 ikan dapat menjadikan orang kenyang, puas, 5.000 laki-lakinya saja. Belum kalau mengajak istri sudah 10.000. Belum kalau suami tambah istri tambah 1 anak 15.000. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalaupun 3 orang satu keluarga datang, 15.000 orang puas. Itu saja masih ada sisanya. Lah berapa sisanya? Sisanya 12 bakul, 12 keranjang. Lah wong sisanya saja lebih dari pokoknya 5 dan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Jadi dari ilmu kimia sudah melampaui. Dari ilmu matematika melampaui. Dari ilmu ilmu
Biologi, seorang Lazarus mati, sudah busuk 4 hari. Itu ilmu kedokteran tidak akan pernah menjawab. Yang sudah mati ya matilah. Apalagi sudah busuk. Itu sel-selnya sudah rusak semua. Tetapi kalau seorang Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa bangkit lagi dengan tubuh yang tidak busuk lagi. Saya yakin ilmu kedokteran yang tidak menjawab dijawab oleh Yesus. Sehingga dari ilmu kimia mengatasi segalanya. Dari ilmu matematika mengatasi ilmu di atas segala ilmu. Dari segala ilmu kedokteran, biologi, sudah tidak mampu lagi. Kemudian, kalau kita ini kecemplung air, pasti kita ini tenggelam. Karena apa? Karena ilmu fisika menjawab bahwa massa jenis kita lebih besar dari air. Sehingga massa jenis air yang cuma 1, kalau kita lebih dari 1, kita kecemplung air, pasti tenggelam. Coba Yesus dengan Petrus, dia malah berjalan-jalan di atas air. Petrus oleh karena kuasa Tuhan Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Itu di atas air, di atas itu mengatasi, mengalahkan gaya gravitasi, mengalahkan fisika, dan tentu masih banyak lagi. Sebab kalau saya sharingkan kuasa Tuhan Yesus mengatasi segala ilmu pengetahuan, tidak habis waktu 40-45 menit ini. Sehingga mari bagi kita yang belum percaya Yesus, mari saya mengajak untuk percaya Yesus. Kalau suara saya ini didengarkan oleh orang yang belum percaya, jangan tidak percaya lagi. Tempatkan Yesus di hati kita. Seperti ketika saya mengajak Bapak Ibu saya, ketika mau percaya Yesus, saya ingin mengatakan, Bu, Pak, mari kita berdoa menyebut nama Yesus. Mereka manut, hanya saya mengatakan, Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, Tuhan Yesus. Saya membuka hati saya membuka hati saya, mempersilahkan kau masuk ke dalam hati saya. Menjadi Tuhan saya, menjadi juru selamat saya, menjadi raja atas hidup saya. Dan begitu saya menceritakan kepada orang di lingkungan saya, kalau mereka belum kedapatan percaya Yesus, kalau mau, saya ajak untuk membuka hati, membuka hidupnya, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dari situ pasti kita akan menikmati mujizat-mujizat penyertaan-penyertaannya. Dimanapun tempat kita berada, kita tidak menjadi problem maker, tetapi menjadi problem solution, problem solver. Kita menyelesaikan karena anugerah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya tidak pernah mengabarkan keagamaan. Karena agama itu seperti ageman. Ageman itu senang dipakai, tidak senang dilepas. Tapi kalau iman kepada Yesus mengatasi agama. Sehingga masih banyak famili saya yang agamanya tidak usah menaruh nama Yesus di situ. Tetapi mereka menempatkan Yesus di pusat hidupnya, menjadikan Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah Jesus way. Sehingga ketika mereka percaya, menempatkan Yesus pada tempat yang mulia dalam kehidupannya,
mereka merasakan hari lepas hari mujizat Yesus terjadi dalam hidupnya. Saya meyakini itu. Ketika suatu hari seorang Mbak Seha mengundang saya, Pak, minta didoakan karena ibu mertua saya sakit, sudah koma, buka mata tidak menutup-menutup, buka mulut tidak menutup-menutup, sudah beberapa bulan ini. Kemudian saya datang ke tempat ibu yang sudah koma itu. Saya bilang kepada komunitasnya, Ibu dan Bapak, saya diajak Mbak Seha ini untuk mendoakan ibu ini. Boleh enggak? Mereka menjawab semua, boleh. Setelah mereka mengatakan boleh, itu saya menanyakan seterusnya, boleh enggak saya berdoa dengan menyebut nama Tuhan Yesus? Boleh. Aduh, saya bersyukur sekali. Orang komunitas besar seperti itu mengatakan boleh. Nah, kemudian saya menceritakan pendek. Siapa Yesus? Yesus itu Tuhan. Memang pernah mati, tetapi tidak mati terus. Dia hidup karena dia menguasai hidup. Dia menguasai kematian. Dan ketika mereka bersorak, percaya Tuhan Yesus. Nah, kemudian saya menawarkan diri. Boleh enggak Bapak dan Ibu yang mengatakan percaya itu bersama saya mengatakan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan Tuhan Yesus. Saya membuka hati saya. Saya percaya kepadamu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya membuka hati dan kehidupan saya percaya kepadamu. Kemudian setelah mereka mempercayai Tuhan Yesus dalam hatinya, dalam hidupnya, saya kemudian berdoa untuk ibu yang sudah koma ini. Ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba ibu yang sudah koma ini keluar suara, tuk, sambil membuka suara seperti itu, ada darah segar keluar dari mulut ibu ini. Nah, mereka semua protes, ini apa? Saya mengatakan, loh katanya ibu dan bapak percaya Tuhan Yesus. Inilah mujizat yang sedang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga ada darah keluar dari mulutnya. Setelah selesai itu, kemudian saya pulang. Kemudian sore hari, ya sekitar maghrib begitu, tiba-tiba HP di kantong saya bergetar. Saya jawab, ada apa? Pak, ibu sudah meninggal dunia. Lah saya kan berkata, ya puji Tuhan dong, karena sudah berbulan-bulan ini kan koma. Loh masalahnya enggak gitu Pak. Masalahnya ibu ini meninggal, lah mau dimakamkan coro apa? Menghadap kemana? Saya mengatakan lebih baik saya tak datang aja ke rumah. Kemudian saya jelaskan bahwa ibu sudah di surga. Jesus way. Tuhan Yesus itu jalan. Ibu sudah kita ajak percaya Tuhan Yesus. Memakamkan coro apa, madep di mana, itu tidak penting. Seperti agama yang tidak menyelamatkan. Menghadap itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Benar-benar Jesus is the way. Yesus jalan. Oleh karena itu, kita belajar apa? Dari satu perikop seorang Maria yang ngerti bahwa air anggur habis. Itu sudah pasti dipermalukan. Tetapi puji Tuhan. Dalam ayat tadi dikatakan, Yesus diundang juga ke perkawinan itu. Itu sangat penting bagi keluarga yang masih muda maupun keluarga yang sudah tua, mengundang,
menghadirkan Yesus itu penting dan terpenting. Mengapa? Karena Jesus will. Tidak ada jalan lain selain kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Maria bilang sama Tuhan Yesus, "Sus," ya wajar dong. Dia mengundang Yesus, "Sus," karena kan Yesus anaknya secara jasmani. Mereka kehabisan anggur. Tuhan bilang apa? "Ibu, mau daripadaku apa? Waktuku belum tiba." Nah, kemudian tuh Maria tidak putus asa. Begitu ditolak oleh Yesus keinginannya, dia masih bilang kepada para pelayan, apa yang dikatakan orang yang namanya Yesus itu lakukan. Benar. Kemudian Yesus mendekati para pelayan, cedok air di gentong-gentong itu. Itu padahal air biasa, air untuk pembasuhan. Tapi Maria bilang, apapun yang dikatakan orang yang namanya Yesus itu lakukan. Nah, bagi kita yang tidak suka atau belum suka melakukan firman Tuhan, mari saya mengajak, kalau ingin ada mujizat, lakukan. Jangan ragu-ragu terhadap melakukan firman Tuhan. Kemudian sedikit pun tidak ada yang tidak dilakukan. Yesus merintah, cedok air, cedok, penuhi, buyung-buyung dengan air, penuhi. Kemudian bawa air ini kepada pemimpin pesta, bawa, walaupun tetap air. Ketika dibawa tetap air pembasuhan itu. Ketika sampai pada tangan pemimpin pesta, tetap air. Tapi ketika dikecap oleh pemimpin pesta, sudah jadi anggur paling baik. Luar biasa. Mari, bila kita di antara kita sampai hari ini, pergumulan tetap besar. Seperti membawa air biasa, dibawa kepada pemimpin pesta, tetap biasa. Belum pernah jadi anggur, masih tetap H2O. Ketika dalam perjalanannya sampai ketika dicecep, jadi anggur paling baik. Sampai pemimpin pesta itu bilang kepada Yesus, kepada para pelayan yang menyediakan air itu, yang bawa air itu, dia berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai hari ini. Apa artinya? Biasanya dalam rumah tangga, dalam pernikahan, ada yang paling baik dulu. Apa? Ada bulan madu, bulan paling baik. Setelah bulan madu, bulan berikutnya bulan kurang madu. Jadi bulan padu. Padu itu berkelahi. Setelah bulan berkelahi, bulan cerai. Itu artinya ada bulan madu, ada bulan kurang madu, ada bulan cerai. Berarti kurang baik. Tidak ada sukacita. Tetapi orang yang mengecap anggur yang dibuat oleh Yesus, H2O menjadi C2H5OH. Dia mengatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, baru setelah orang puas minum bulan madu, baru yang kurang baik bulan padu, dan akhirnya bulan cerai. Tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Itu artinya anggur sukacita.
buat orang yang dipersatukan di dalam Yesus, yang mengundang Yesus, yang menghadirkan Yesus. Anggur sukacita rumah tangga itu kekal abadi. Sehingga saya tidak menawarkan agama apapun kepada pendengarku, pendengar Jesus Way, tetapi saya menawarkan Yesus. Agama apapun silahkan, kepercayaan apapun silahkan, tapi jangan lupa sebut nama Yesus. Hanya Yesus, karena Jesus is the way. Saya meyakini dengan beragama, dengan beragaman apapun, kalau di dalam hati kita ada Yesus, mujizat anggur sukacita akan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, air biasa menjadi anggur luar biasa. Rumah tangga biasa menjadi kemuliaan luar biasa. Bukan beragama apapun, bahkan tidak percaya Tuhan sekalipun, kita percaya Yesus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saat ini kita sedang mengalami krisis, bahkan hampir kritis. Ingat ibu tadi yang koma, berbulan-bulan buka mata tanpa pernah ditutup. Berbulan-bulan buka mulut tanpa pernah ditutup. Tetapi begitu orang-orang selingkungannya percaya kepada Tuhan Yesus, pemakaman tidak perlu madep kemana. Tidak perlu kita harus menyebut apa, tetapi iman di dalam Kristus menjamin keselamatan kekal di surga. Krisis dan bahkan kritis, mari kita aplikasikan Yesus dalam keseharian hidup kita. Saya meyakini anggur sukacita yang biasanya biasa-biasa menjadikan anggur sukacita yang tetap luar biasa. Karena apa? Yesus diundang dalam rumah tangga itu. Kita memasuki kesimpulan dan rekomendasi. Apakah kita menghadirkan Yesus? Mari kita tanya secara pribadi dengan jujur, dengan tulus ikhlas. Bila kita belum menghadirkan Yesus, mungkin pertemuan kita saat ini, siang ini, bukan kebetulan. Tetapi yang pasti kebenaran sedang terjadi. Sehingga ketika kita siang ini beragama apapun, mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita, ada sesuatu luar biasa terjadi. Yang jelas saat ini Yesus lahir di hati kita bukan bayi lagi, tetapi Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi Raja di atas segala Raja, tetapi Dia sekaligus yang orang katakan sebagai Ratu Adil, Hakim yang adil. Kalau Dia menjadi penguasa atas hidup kita, Ratu Adil, Raja Damai, Bapa yang perkasa ada dalam hidup kita. Agama menjadi agama apapun, di situ dikuduskan oleh Tuhan. Maka
Dia yang menjadikan H2O menjadi C2H5O, membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan busuk menjadi hidup dan sel-selnya hidup lagi, menjadikan yang biasa tenggelam dalam air bisa menguasai hukum gravitasi, hukum fisika, berjalan di atas air, yang menjadikan 5 roti dan 2 ikan dimakan sampai kenyang oleh 5.000 orang lebih, bahkan ada sisanya 12 bakul. Mari, saya yakin bukan kebetulan kalau saat ini kita mengundang Yesus, menghadirkan Yesus dalam hidup kita, terlebih dalam rumah tangga kita, sehingga anggur yang baru, anggur sukacita yang baru, sukacita yang abadi dalam rumah tangga kita akan langgeng, akan abadi tinggal dalam hidup kita, dan hidup kita dapat dilihat orang lain, menjadikan Yesus cahaya dalam rumah tangga kita. Jangan takut, Tuhan berkata begitu, engkau akan jadi penjala manusia. Dalam Lukas 5 ayat 1-11. Kita jangan ragu-ragu, bersama Yesus ada solusi. Sehingga seorang Maria menjadi problem solver, problem solution. Karena di situ Maria melibatkan Yesus. Bagi panitia, di situ mengatakan bahwa Yesus diundang juga dalam perkawinan itu. Sehingga peristiwa siang ini kebenaran sedang terjadi. Anda menerima Kristus, ada mujizat. Anda dan saya tidak menerima Kristus, tidak akan pernah ada mujizat itu. Siang ini menjadi titik tumpu yang maha dahsyat. Yesus dilibatkan, segala perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Karena Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Bukan kebapaannya hilang setelah dia jadi manusia. 100% manusia, 100% kuasa Bapa surgawi ada dalam hidupnya. Sehingga kita tidak kebetulan. Sekali lagi, siang ini tidak peristiwa kebetulan, tetapi kebenaran Tuhan sedang terjadi. Biarlah hidup kita diwarnai, dibaui oleh bau-bau surgawi, kekal, bau Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kebenaran firman Tuhan telah kami terima. Sekarang kami ingin menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami secara kontekstual. Sehingga firman yang kau taburkan kepada kami pada siang hari ini sungguh-sungguh merasuk dalam hati kami. Biarlah firman-Mu disampaikan, selesai yang menyampaikannya. Biarlah renungan dengan topik anggur sukacita rumah tangga selesai diberitakan. Tetapi kami meyakini bahwa firman Tuhan tidak pernah selesai berbicara dalam hidup kami. Sehingga hidup kami diwarnai, dikendalikan, dikuasai oleh firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mohon anugerah-Mu supaya firman Tuhan ini terus mewarnai hidup kami. Sehingga kami dapat menerapkan firman Tuhan ini secara kontekstual dalam hidup kami sehari-hari.
sehingga hidup kami diwarnai oleh anggur sukacita surgawi dalam kehidupan kami yang sampai melimpah kepada lingkungan dan sekitar kami. Tuhan mohon ampun, bila seringkali dalam kehidupan kami, tutur kata kami, sikap hidup kami, dan pemikiran kami sering tidak bersesuaian dengan firman-Mu. Oleh karena itu, tolong ya Roh Kudus, sehingga pikiran, ucapan, dan sikap hidup kami diwarnai oleh kuasa Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada lingkungan kami terang hidup Kristus, bau harum Kristus dalam kehidupan kami dan sekitar kami. Tuhan, berkati Jesus Way yang terus akan mengiring langkah-langkah setiap orang mendengar supaya diberkati jadi berkat. Kami percayakan hidup kami dan keluarga kami supaya Yesus terus melaksanakan mujizat-mujizatnya dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas doa, permohonan, syukur, dan pujian penyembahan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin.